Umat Tuhan tidak mendengar teguran dan kecaman Tuhan. Tidak percaya kepada Allah. Adanya kelaliman di dalam ayat yang ketiga. Adanya ketidakadilan masih ayat yang ketiga. Hamba Tuhan dan nabi dan imam ayat 4 dikatakan ceroboh dan pengkhianat, serta imamnya tidak memelihara kekudusan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang hukuman Tuhan yang mendatangkan keselamatan. Dilihat dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara, penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya, tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapatkan malu, karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem.
Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab Zefanya 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia hukum, setiap pelanggar hukum selalu disertai dengan sanksi hukum. Apa yang terjadi dengan dunia ini jikalau tanpa hukum dan hukuman? Demikian juga dalam dunia rohani terdapat hukum rohani, bahwa pelanggaran terhadap hukum Tuhan selalu mendatangkan hukuman. Terhadap pandangan ini muncul pandangan yang menyatakan Allah tidak konsekuen dengan dirinya sendiri. Mengapa ia menciptakan, namun ia juga yang membinasakan? Allah itu kejam, di manakah kasih Allah? Antisipasi pandangan ini, justru Allah konsekuen dengan dirinya sendiri. Hukuman Allah diberikan berdasarkan pada hakikat Allah sendiri yang adil, benar, kudus, serta penuh kasih. Karena Allah adalah adil dan benar, maka ia menghukum ketidakbenaran. Namun Allah adalah kasih, sehingga hukuman ini diberikan sebagai wujud kasih-Nya, yaitu supaya manusia diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Bagaimana kalau Allah membiarkan dosa dan kejahatan di dunia? Manusia akan hidup jahat dengan binasa. Justru hukuman diberikan supaya manusia tidak berbuat dosa dan diselamatkan. Kita melihat fakta yang pertama, hukuman Allah atas umatnya terdapat di ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Prahukuman Allah ayat 5-7. Allah Yahweh bukanlah Allah yang kejam, karena sebelum ia menghukum umatnya, terlebih dahulu ia menegur umatnya supaya bertobat dan terhindar dari hukuman. Ayat yang ke-6. Teguran ini diberikan sepanjang sejarah keselamatan oleh Allah lewat nabi-nabinya. Allah menegur dan menghajar umatnya merupakan wujud kasih Allah di dalam Wahyu 3 ayat 19. Namun berdasarkan teks dari Zefanya ini, umat Tuhan tidak mau bertobat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-7. Kita melihat hal yang kedua, latar belakang adanya hukuman, ayat 2 dan 4. Hukuman Tuhan diberikan karena adanya pelanggaran hukum Tuhan, yaitu pertama, umat Tuhan tidak mendengar teguran dan kecaman Tuhan. Tidak percaya kepada Allah. Adanya kelaliman di dalam ayat yang ketiga. Adanya ketidakadilan masih ayat yang ketiga. Hamba Tuhan dan nabi dan imam ayat 4 dikatakan ceroboh dan pengkhianat, serta imamnya tidak memelihara kekudusan Tuhan. Imam mereka tidak hidup di dalam kesucian. Mereka mencemarkan diri, dikatakan memperalat atau memperkosa hukum Taurat. Sehingga Tuhan Allah menyatakan di dalam ayat yang ke-8, cara Allah menghukum umatnya, bumi akan dimakan oleh api cemburunya. Oleh api cemburuku, kata Tuhan. Yang kedua, akibat hukuman diberikan keselamatan, ayat 9-20. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwa hukuman Tuhan semata-mata hanya untuk keselamatan semua umat manusia, baik umat Tuhan yaitu Israel maupun bangsa-bangsa di luar umat perjanjian.
ataupun non-Yahudi. 1. Keselamatan bangsa non-Yahudi ayat 9-11. Bangsa-bangsa di luar bangsa Israel adalah bangsa-bangsa yang berada di luar perjanjian keselamatan. Mereka mempunyai Allah sendiri dan mempunyai cara hidup sendiri. Namun berdasarkan teks firman Tuhan, diuraikan bahwa melalui penghukuman terhadap umat Allah menyebabkan bangsa non-Yahudi memanggil nama Tuhan. Kalau selama ini bangsa-bangsa non-Yahudi memanggil Allah atau dewanya, maka akhirnya mereka memanggil nama Allah Yahweh. Ini juga karena kasih Allah. Berikutnya, beribadah kepada Tuhan. Langkah berikut dari memanggil nama Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, bangsa non-Yahudi akhirnya memuja Tuhan. Salah satu unsur ibadah kepada Tuhan yaitu memuji dan memuja Tuhan. Sebelum memanggil nama Allah Yahweh, mereka memuja para dewa mereka. Namun sekarang mereka memuja Allah Yahweh. Selanjutnya, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Di dalam agama kafir, mereka mempersembahkan korban persembahan dengan tujuan untuk keselamatan mereka. Namun setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka mempersembahkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kedua, keselamatan umat Allah ayat 11-18. Umat Tuhan diselamatkan di dalam ayat yang ke-12. Dalam Alkitab, kita bertemu dengan istilah sisa ataupun remnant di dalam bahasa Inggris, khususnya di dalam kitab Yesaya. Pengertian sisa yaitu orang Israel, umat Tuhan, yang tidak turut dihukum Tuhan karena mereka percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat Tuhan yang tidak turut dihukum, melainkan diselamatkan, yaitu yang pertama, yang rendah hati, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi menempatkan Tuhan di atas hidup. Yang kedua, mencari perlindungan pada nama Tuhan berarti tidak membuka diri kepada pertolongan yang berasal dari manusia atau kepada Allah lain, tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri, melainkan bergantung kepada Allah. Hal ini seturut seperti yang disaksikan oleh Nabi Yeremia, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Lalu yang berikutnya, tidak berbuat dosa lagi di ayat yang ke-13. Orang yang sudah diselamatkan dari dosa hukumannya tidak boleh berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus sering sekali ketika mengampuni orang dan menyembuhkan orang serta melayani orang selalu berpesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Akibat yang dialami oleh umat Tuhan yang diselamatkan adalah akan mengalami pemeliharaan Allah ataupun providensia Allah di ayat yang ke-13b, dari bahaya dan dari berbagai kejatuhan. Kemudian yang kedua adalah bersukacita, terdapat di ayat yang ke-14. Orang yang sudah mengalami kelepasan dari penjara dosa akan senantiasa bersukacita. Yang ketiga, tidak takut malapetaka, ayat 15. Ada janji pemeliharaan dan perlindungan dari malapetaka, janji dari Allah yang dapat dipercaya dan dapat dipegang. Dan yang keempat, tidak lagi menanggung cela atau menanggung malu di ayat yang ke-18. Pada dasarnya Allah tidak menghendaki penghukuman atas umatnya. Karena itu semua karya Allah semata-mata untuk keselamatan manusia. Jadi pertanyaan reflektif untuk kita semuanya sebagai aplikatif juga, maukah saudara menerima keselamatan dari Tuhan? Kalau belum, terimalah karena Allah menunggu dengan rasa sayang yang besar kepada saudara. Kalau sudah, maukah saudara memberitakan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya? Saudara, saya yang sudah percaya selama puluhan tahun bersuka cita dan selama 30 tahun
saya melayani Tuhan, dan sukacita itu bukannya berkurang tetapi terus bertambah karena setiap hari merasa dan juga merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa ketika melayaninya. Nah, ini saudara sungguh sangat indah, tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa diganti dengan hal-hal yang bersifat biologis, yang bersifat sementara, ataupun yang bersifat popularitas. Seberapa banyak orang, satu atau dua orang pun yang mendengarkan kesaksian acara ini, saudara, itu sudah mendatangkan sukacita yang teramat besar. Karena firman Tuhan disebarkan, firman Tuhan ditaburkan di tengah-tengah lautan banyak kesesatan di dunia ini. Nah, kiranya saudara yang pada hari ini tergerak, cepat-cepatlah mengambil kesempatan untuk mengambil bagian di dalam memberitakan firman Tuhan, supaya hukuman Allah tidak dijatuhkan kepada orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan dan belum bertobat. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk membawa berita sukacita ini kepada semua orang di muka bumi ini. Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom.